Abu Jahal punya anak namanya Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah ikut bapaknya musuhin Rasulullah abis-abisan, ngatain Nabi abis-abisan. Tahun ke-8 Hijriah, saat Fathu Mekkah, kurang lebih 2 tahun sebelum wafatnya Nabi Muhammad, Rasulullah waktu Fathu Mekkah bilang sama para sahabat, siapa yang nemu fulan, bunuh dia semua. Walaupun dia lagi bergelantungan di kelambu Ka'bah, bunuh, kata Nabi. Salah satunya Ikrimah bin Abi Jahal. Siapa yang lihat Ikrimah bin Abi Jahal, habisin, bantai, kata Nabi. Walaupun dia sedang bergelantungan di Ka'bah. Di Ka'bah lagi bunuh, kata Rasulullah. Karena udah terlalu parah musuhin Nabi Muhammad, ngatain segala macam. Tahu-tahu Nabi Fathu Mekkah, kan umat Islam ribuan orang nih masuk kota Mekkah. Udah kuat Islam. Sehingga semuanya kocar-kacir tuh, kocar-kacir. Nah, Ikrimah bin Abi Jahal, dia pergi ke laut. Dia mau melarikan diri, dia mau pergi ke Yaman. Dia mau nyelamatin dirinya. Ya, udah. Ummu Hakim, istrinya, masuk Islam. Datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kira-kira kalau Ikrimah berubah hatinya mau masuk Islam, apakah engkau akan menerimanya? Apakah engkau akan memberikan keamanan bagi dia? Ini nyawanya terancam. Sahabat melihat dia juga sercep, mati langsung. Dimanapun ketemu dia. Datang bininya ke Rasulullah, kata Rasulullah, ya khair, ana bakal maafin dia. Pergi bininya nyari-nyari sama gulamnya dia, ada orang Romawi, Rumi. Pergi nyari. Katanya dia lagi mau berangkat ke Yaman begitu. Ada riwayat macam-macam dah tuh, ada yang udah dibilang naik perahu segala macam. Ketemu akhirnya sama Ummu Hakim. Dia bilang, wahai Ikrimah, balik dah, ayo ke Mekah. Ana takut, ana pasti terancam, ana pasti terbunuh. Dan ada kisahnya panjang ya, dia sempat mendapatkan petunjuk dari Allah bahwa dia nggak bisa selamat dari laut, ombak begitu kecuali. Jadi kapal laut nih ada kaptennya bilang, ini ombak siap-siap mati loh, Tuhan lu nggak bakal bisa nyamatin. Saking parahnya nih ombak begitu. Dia mikir, minta tolong nama Tuhan lu pada begitu. Dia mikir nih patung Tuhan gua nggak bisa nyamatin. Di situ dia mulai terbuka. Akhirnya nggak lama ketemu sama istrinya. Istrinya bilang, balik dah. Saya udah ketemu sama Nabi Muhammad dan dia bisa ngasih aman. Ya udah. Tapi saya pengen tidur sama kamu malam ini. Oh nggak bisa. Ana muslimah, ente kafir. Ente kafir, ana muslimah. Nggak bisa. Ente nggak bisa tidur sama ana. Ente masuk Islam dulu. Kata dia, sebegininya ketatnya peraturan Islam. Iya sebegininya, nggak main-main. Ya khair, pulang. Begitu pulang. Ini Ikrimah masuk mau nemuin Nabi Muhammad SAW. Rasulullah ngelihat Ikrimah datang, Rasulullah langsung berdiri, girang banget ngelihat dia nih pasti bakal masuk Islam. Disambut sama Nabi. Nabi bilang sama para sahabatnya, kata Rasulullah, la tadhkuru abahu bisu. Hei kalian para sahabat, jangan ngomongin jelek bapaknya Ikrimah. Diem, jangan ngomongin Abu Jahal, diem. Hormatin dia, jaga perasaan dia. Biarin dia masuk. Masuk Islam, ya Rasulullah, saya masuk Islam. Nabi girang banget, disambut masuk Islam. Pelajaran yang ana mau bahas sama antum, Abu Jahal nih, yang sudah sepakat bahwasanya Abu Jahal ini ahli neraka, udah kafir, mukhallad. Tapi anaknya ketika datang, Rasulullah bilang, jaga perasaan anaknya, jangan nyebut-nyebut bapaknya. Baik ya Rasulullah, semua sahabat. Nah terus bagaimana orang-orang yang bilang bapak ibu Nabi kafir di neraka? Bagaimana? Faham nanti? Paham? Itu jawabannya. Jadi kalau ada yang nanya, bagaimana cara kita menanggapi hal tersebut? Ikutin Rasulullah. Kalau ada yang nanggapin kayak begitu, kasih tahu, ente ikutin akhlak Nabi ya. Andai kata sekelas Abu Jahal pun Nabi bilang jangan sebut-sebut depan bapaknya. Ente ngehormatin perasaan Rasulullah gak? Ente bilang ibu bapak Nabi di neraka, ente gak bisa ngehormatin perasaan Rasulullah. Kalaupun bapak ibu Nabi di neraka, keyakinan ente begitu, andai kata itu benar, ente gak boleh ngomong kayak begitu. Jaga perasaan Nabi Muhammad. Apalagi ulama udah ngebahas bahwa orang tua Nabi ini selamat, bukan orang musyrik, fatrah, yakni di zaman fatrah. Dan kita yakin masuk ke Islam kalau kita menyebutnya Sayyidah Aminah radhiyallahu anha kalau kita.